Ini adalah sebuah cerita tentang balas dendam roh anak sekolah yang mati karena perundungan dan ketidakadilan di sekolahnya. Begini cerita selengkapnya. Di sebuah sekolah negeri yang tampak biasa di pinggiran kota, suara bel istirahat menggema ke seluruh penjuru gedung tua itu. Siswa-siswi tumpah ruah ke lapangan dan kantin, tertawa, berlarian dan bercanda. Seakan dunia mereka tak punya celah untuk rasa sakit. Di sudut bangku paling belakang kelas XB, duduk seorang anak lelaki bernama Raka. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus, dan seragam yang dikenakannya tampak kusam, penuh tambalan halus yang dijahit rapi oleh ibunya. Ia membuka bekalnya perlahan, sepotong tempe dingin dan nasi keras, sementara matanya memandangi jendela dengan tatapan kosong. Si pengemis bawa bekal lagi tuh," teriak Rino, salah satu siswa populer yang kaya dan sering menjadi pusat perhatian. Tawa teman-teman lain meledak. "Kayaknya dia makan nasi kemarin deh, pantes baunya," tambah yang lain sambil menutup hidung. Raka hanya menunduk, tidak membela diri, tidak berkata apa-apa. Setiap hari adalah neraka baginya. Ia dijadikan bahan lelucon, target lemparan kapur, bahkan pernah dikunci di kamar mandi saat istirahat. Ironisnya, para guru hanya diam. Sebagian bahkan ikut mempermalukannya. Suatu hari, saat Raka lupa membawa uang iuran ekskul, Bu Nirma, guru matematika yang dikenal galak, menegurnya di depan kelas. "Kalau nggak mampu ikut kegiatan, nggak usah sekolah di sini. Jangan bikin malu kelas ini dengan jadi beban." Kelas diam. Tapi dalam diam itu, banyak yang tersenyum mengejek. Raka berdiri terpaku. Di matanya ada genangan. Tapi tak ada air mata yang jatuh. Malam itu, Raka pulang dengan langkah lambat. Di rumahnya yang kecil di pinggir rel, ibunya menyambut dengan senyuman hangat dan sepiring nasi hangat. Tapi Raka hanya duduk diam, menatap kosong ke dinding. "Ada apa, Nak?" tanya sang ibu lembut. Raka menggeleng. "Aku cuma capek." Setelah makan malam, ia masuk ke kamarnya, menutup pintu, dan tidak keluar lagi. Pagi hari berikutnya, kabar itu menyebar seperti angin dingin yang menusuk tulang. Raka ditemukan gantung diri di ruang serbaguna sekolah. Tidak ada surat, tidak ada pesan. Hanya sebuah buku catatan yang halaman terakhirnya penuh coretan hitam menyilang, berantakan seperti jeritan yang tak terdengar. Pihak sekolah mengadakan upacara kecil. Beberapa guru membaca doa. Beberapa murid pura-pura menangis. Tapi 2 hari kemudian, kehidupan di sekolah kembali seperti biasa. Seolah-olah Raka tidak pernah ada. Namun sejak hari itu, bel pulang terdengar sedikit berbeda. Ada gema aneh, seperti suara tangisan di balik bunyinya. Dan di bangku belakang kelas XB, bahkan setelah diganti cat, selalu muncul bekas tangan kecil dengan noda tanah dan bau anyir yang menusuk. Karena bagi Raka, lonceng terakhir itu belum selesai berbunyi. Sudah 1 minggu sejak kematian Raka, tapi suasana kelas XB mulai berubah. Hari Senin pagi, Rino, si pembuli utama, masuk kelas dengan langkah malas. Seperti biasa, ia datang telat dan langsung melempar tasnya ke atas meja, lalu duduk di bangkunya yang berada tepat di barisan tengah. Namun saat ia menoleh ke arah bangku belakang, tempat Raka dulu biasa duduk, alisnya mengernyit. Bangku itu kosong, tapi terlihat basah, seolah ada yang meneteskan air sepanjang malam. Tak ada yang duduk di sana sejak kematian Raka, tapi kini meja itu tampak berbeda. "Siapa yang nyiram air di sini?" gumam Rino sambil melirik sekeliling. Tak ada yang menjawab. Pelajaran pertama dimulai. Bu Nirma masuk kelas dengan wajah tegas dan tatapan tajam. Ia berhenti sejenak, lalu melihat ke arah bangku kosong di belakang. "Siapa yang duduk di bangku belakang itu tadi?" tanyanya tiba-tiba.
Siswa-siswi saling memandang, bingung. "Nggak ada, Bu. Itu kan bangkunya Raka," jawab Alia pelan. "Tapi tadi saya lihat ada yang duduk di situ, dari kaca jendela luar," kata Bu Nirma pelan. Suaranya sedikit gemetar. Suasana hening seketika. Istirahat kedua, Rino memutuskan tidak turun ke kantin. Ia membuka bekalnya di kelas karena tak ingin membeli jajanan, tapi juga malas bertemu guru piket. Ia duduk sendirian, menggigit roti sobek yang sudah lembek di dalam tas. Tiba-tiba, krah! Suara kursi dari arah bangku belakang bergeser sendiri. Rino menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi, kursi Raka tidak lagi menempel ke meja, seperti habis diduduki. "Sial, pasti ada yang mau nakut-nakutin gue," gumamnya, mencoba tetap tenang. Namun sejurus kemudian, lampu kelas berkedip dan dari papan tulis muncul tulisan samar. "Masih ingat aku, Rin?" Rino terbelalak. Ia berdiri mendadak, membuat kursinya terjatuh. Ia menghambur keluar kelas sambil berteriak, wajahnya pucat pasi. Keesokan harinya, Rino tidak masuk sekolah. Dan anehnya, tidak ada yang bisa menghubungi dia. Orang tuanya bilang, ia mengurung diri di kamar, terus berteriak dalam tidurnya. Katanya ada anak laki-laki berdiri di sudut kamar, hanya menatapnya sambil menangis. Hari-hari berikutnya, kejadian janggal di bangku belakang semakin sering terjadi. Spidol papan tulis selalu hilang. Lalu ditemukan menggelinding sendiri ke bawah bangku itu. Suara isakan lirih terdengar saat semua siswa mengerjakan tugas. Bahkan Bu Nirma pernah melihat pantulan wajah anak laki-laki yang duduk di sana lewat kaca jendela kelas, padahal bangkunya kosong. Alia, satu-satunya yang pernah diam-diam memberikan roti ke Raka, mulai curiga. Ia merasa seperti ada yang belum selesai, seolah arwah Raka belum benar-benar pergi. Dan ketika bel pulang berbunyi sore itu, Alia merasa seperti ada yang berjalan tepat di belakangnya, pelan, basah, dan langkahnya tanpa bayangan. Raka telah kembali, dan bangku belakang bukan lagi milik siapapun. Bu Nirma, guru matematika yang dikenal keras dan disiplin, adalah salah satu sosok yang paling ditakuti di sekolah. Bagi sebagian siswa, ia adalah guru favorit karena dianggap tegas. Tapi bagi Raka, Bu Nirma adalah mimpi buruk yang nyata. Dulu ketika Raka lupa membawa kalkulator, Bu Nirma tak hanya memarahinya, tapi juga menyuruhnya berdiri di depan kelas sambil berkata, "Kamu harus tahu diri. Sekolah ini bukan tempat minta belas kasihan." Kini setelah kematian Raka, Bu Nirma tampak tak berubah. Ia tetap berjalan cepat di koridor, tetap membentak siswa yang bicara di kelas, dan tetap tertib mencatat nilai di buku besar miliknya. Namun, malam-malamnya tak lagi tenang. Malam pertama gangguan terjadi, ia mendengar bunyi ketukan kapur dari dalam lemari kelasnya. Ia pikir itu tikus, tapi saat ia membuka lemari, tak ada apa-apa. Hanya sebatang kapur patah dan bekas jari kecil berlumur tanah di dalamnya. Malam kedua, saat ia tertidur, Bu Nirma bermimpi. Di dalam mimpi itu, ia berdiri di depan papan tulis kelas XB. Semua siswa menunduk, sunyi, hening. Tiba-tiba dari barisan belakang, Raka berdiri, wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia menunjuk langsung ke arah Bu Nirma. "Kenapa ibu diam waktu mereka tertawa?" Suara Raka terdengar seperti gema dalam ruang kosong, tapi menusuk sampai ke dalam dada. Bu Nirma terbangun dengan napas memburu dan peluh dingin membasahi lehernya. Hari itu saat mengajar, ia mencoba tenang, tapi ada sesuatu yang mengganggunya.
Papan tulis tak bisa digunakan. Spidolnya tidak menulis. Ia mencoba 3 spidol lain. Tetap tidak bisa. Lalu tiba-tiba, dari ujung papan muncul coretan seperti ditulis dengan jari. "Kenapa, Bu?" Tangannya gemetar. Ia menjatuhkan spidol. Para murid mulai melihat satu sama lain bertanya-tanya. Bu Nirma langsung keluar kelas tanpa sepatah kata. Malam ketiga, saat ia mengoreksi tugas murid, satu lembar kertas kosong berada di tengah-tengah tumpukan. Tak ada nama, tak ada tulisan. Tapi saat ia menyentuhnya, tinta merah keluar dari ujung jarinya sendiri. Tiba-tiba muncul tulisan di kertas itu, ditulis seolah dengan darah. "Kalau diam itu emas, kenapa aku tetap mati?" Bu Nirma menjerit. Ia mengurung diri di rumah selama 2 hari, tak berani ke sekolah. Kepala sekolah datang ke rumahnya dan mencoba menenangkan. Tapi Bu Nirma hanya bisa berkata dengan suara lirih, "Dia datang, Pak. Anak itu datang. Dia belum selesai." Di sekolah, ruang guru mulai membicarakan tingkah Bu Nirma yang aneh. Tapi hanya Pak Wira, guru sejarah, yang merasa ngeri. Karena dulu, ia juga menyaksikan Raka dibuli dan hanya berkata, "Anak kuat harus tahan banting." Dan kini, ia mulai mendengar suara tangisan dari ruang arsip. Tempat Raka biasa membantu bersih-bersih setiap Jumat sore. Raka belum selesai. Guru-guru yang dulu diam, kini harus mendengar suara yang tak pernah mereka pedulikan. Hari Jumat siang, kelas XB dijadwalkan olahraga. Cuaca cerah, dan para siswa bersiap berganti pakaian di ruang ganti belakang gedung olahraga. Ruangan tua yang jarang digunakan, dengan kaca besar yang agak buram dan satu cermin besar menempel di dinding. Alia, yang sejak kematian Raka merasa ada sesuatu yang tidak selesai, masuk belakangan. Ia melihat 2 temannya, Mita dan Nina, sedang berdiri kaku di depan cermin. "Kenapa kalian diem gitu?" tanya Alia sambil meletakkan tasnya. Mita tidak menjawab. Nina perlahan menoleh ke Alia dengan wajah pucat. "Tadi, ada anak cowok berdiri di cermin, tapi di belakang kita nggak ada siapa-siapa." Alia langsung menoleh ke cermin. Kosong. Hanya bayangan mereka bertiga. Tapi, ada noda gelap seperti bekas telapak kaki basah di lantai di depan kaca. Arah langkahnya menuju pintu lemari pakaian. Esoknya, Mita mulai berubah. Ia jadi lebih pendiam, sering melamun, dan setiap kali lewat dekat kaca, ia menutup matanya sendiri. Saat ditanya, ia hanya menjawab, "Dia masih di sana, berdiri di belakangku." Teman-temannya mengira Mita hanya trauma. Sampai suatu sore, Mita pingsan di toilet sekolah. Di sekeliling tubuhnya ditemukan potongan kertas yang basah. Semua berasal dari buku catatan yang dulu milik Raka. Tak hanya itu, siswa lain pun mulai mengalami kejadian janggal. Di kamar ganti, suara air menetes terdengar terus-menerus, padahal keran dimatikan. Beberapa siswa perempuan mengeluh rambut mereka terasa ditarik dari belakang saat menyisir. Salah satu murid laki-laki bahkan melihat bayangan tubuh tergantung di pantulan kaca pintu lemari olahraga. Dan setiap kali seseorang melapor ke guru, mereka hanya mendapat jawaban, "Itu cuman imajinasi kalian." Tapi Alia tahu, ini nyata. Suatu sore, Alia kembali ke ruang ganti sendirian. Ia membawa sesuatu. Sebuah buku harian kecil milik Raka yang sempat ia selamatkan dari lemari ruang serbaguna. Ia membuka halaman yang ditandai lipatan. "Hari ini aku dikunci di kamar ganti. Mereka bilang aku bau. Mereka tertawa saat aku menangis. Aku benci cermin itu. Aku benci diriku.
Saat membaca, lampu ruangan meredup, udara menjadi dingin, dan dari pantulan cermin, Raka berdiri di belakangnya. Tak bicara, hanya menatap dengan mata yang sendu. Sedih, lelah. Alia gemetar, tapi ia berani menatap balik. Maaf Raka, aku nggak bisa bantu dulu, tapi aku dengar sekarang. Seketika udara berubah hangat. Sosok Raka perlahan menghilang dari cermin. Tapi sebelum lenyap, ia menunjuk ke arah buku harian itu, tepat ke satu halaman yang belum terbuka. Pak Kepala Sekolah tahu semuanya. Alia menutup buku itu dengan tangan gemetar. Dia sadar, ini lebih besar dari sekadar pembalasan. Ini tentang kebenaran yang ditutup rapat. Dan Raka tidak akan tenang sampai semuanya terbuka. Hari mulai mendung saat Alia melangkah keluar dari sekolah sore itu. Di tangannya, ia menggenggam erat buku harian Raka. Halaman terakhir yang ditunjuk oleh bayangan Raka di cermin terus terngiang di pikirannya. Pak Kepala Sekolah tahu semuanya. Tapi tahu apa? Setelah beberapa hari dihantui pertanyaan itu, Alia nekat mendatangi rumah Raka. Ia naik sepeda menuju pinggiran kota, ke sebuah rumah kecil berdinding kayu yang berdiri tak jauh dari rel kereta. Rumah itu tampak sunyi, jendela ditutup rapat dan daun-daun kering menumpuk di teras. Ia mengetuk pintu pelan. Seorang wanita tua bermata sayu membuka pintu. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Ibu Raka. Alia ya, temannya Raka. Suara Ibu Raka pelan, seolah nyaris tak keluar dari tenggorokan. Alia mengangguk. Ia memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ia hanya ingin mengenang Raka dan bertanya sedikit tentang hal-hal yang mungkin bisa membantunya tenang. Di dalam rumah, suasananya muram. Ada foto kecil Raka di rak kayu, dikelilingi bunga layu. Di sudut ruangan, terdapat pintu kecil yang sedikit terbuka. Itu kamar Raka. Kami belum berani masuk sejak dia pergi, bisik sang ibu. Alia memohon izin masuk. Dengan berat hati, sang ibu mengangguk. Kamar Raka kecil, hanya berisi kasur tipis, meja belajar reyot, dan rak buku sederhana. Di dinding, masih ada coretan pensil, entah puisi atau sekadar pelampiasan rasa. Tapi yang menarik perhatian Alia adalah laci meja belajar yang terkunci. Ia mencoba menariknya, tak bisa. Namun ketika ia meletakkan buku harian Raka di atas meja, klik, laci itu terbuka sendiri. Di dalamnya terdapat tumpukan kertas, lembar-lembar tugas, surat penolakan bantuan dari sekolah, dan sebuah catatan bersampul biru lusuh. Alia membacanya perlahan. Di situ tertulis, Pak Kepala Sekolah bilang, kalau aku nggak bayar uang ekskul, aku nggak boleh ikut kelas olahraga. Tapi aku nggak punya uang. Dia tahu itu, tapi tetap memaksa. Padahal katanya ada dana bantuan, tapi aku nggak pernah dapat. Kenapa? Ada pula nama guru-guru lain tertulis di catatan itu, termasuk Bu Nirma, Pak Wira, dan beberapa siswa yang kini mulai mengalami gangguan serupa. Di lembar terakhir, Raka menulis, aku nggak mau nyalahin semua orang, tapi nggak ada yang mau denger. Mereka tutup mata. Kalau aku hilang, tolong buka mata mereka. Alia menutup buku itu sambil menangis. Ia tahu apa yang terjadi bukan hanya soal hantu yang ingin balas dendam. Ini tentang kebenaran yang ditutupi oleh sistem, tentang ketidakadilan yang dibungkam oleh aturan, tentang suara kecil yang dibungkam oleh kekuasaan. Malam itu, saat Alia hendak tidur, buku harian Raka yang ia taruh di meja terbuka sendiri. Angin dingin bertiup pelan, dan dalam gumaman samar,
ia mendengar suara anak laki-laki itu. Terima kasih, tapi belum selesai. Dan besok adalah hari saat lonceng kembali berbunyi, tapi tidak untuk pulang, melainkan untuk membongkar apa yang selama ini disembunyikan. Hari Senin datang dengan awan kelabu yang menggantung di langit. Angin bertiup dingin meskipun matahari belum sepenuhnya tertutup. Di sekolah, suasana mulai terasa berbeda. Tak ada yang tertawa di kelas XB. Bahkan Rino, yang dulu selalu jadi pusat perhatian, belum pernah muncul kembali. Beberapa guru mengajar dengan terburu-buru, menghindari berbicara terlalu lama di kelas itu. Dan bangku belakang tetap kosong. Tapi semua siswa tahu, itu bukan bangku kosong biasa. Hari itu, Alia membawa catatan dari kamar Raka ke ruang guru. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar, tapi niatnya bulat. "Pak, Bu, saya menemukan ini di rumah Raka." Beberapa guru memperhatikannya, tapi Pak Kepala Sekolah, Pak Harsono, langsung berdiri dan merebut kertas dari tangan Alia. "Ini bukan urusan siswa. Kamu gak seharusnya mengusik masalah pribadi seperti ini." Tapi Bu Dini, guru BK yang selama ini tak banyak bicara, tiba-tiba angkat suara. "Pak Harsono, kenapa nama Bapak ada di catatan ini?" Ruangan sunyi. Semua mata tertuju pada kepala sekolah. Pak Harsono berkeringat, wajahnya memucat. "Itu tidak benar. Itu hanya tulisan anak kecil yang tertekan." Alia menatapnya tajam. "Kalau itu cuma tulisan anak kecil, kenapa Bapak takut?" Tak lama setelah itu, suara lonceng sekolah berbunyi. Biasanya hanya berdentang 2 kali, tapi kali ini terdengar 4 kali. Deng, 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 deng. Suaranya bergema panjang. Dan di lorong sekolah, lampu-lampu mulai berkedip satu persatu. Di dinding muncul tulisan samar seperti dicoret pakai kapur. Satu lagi belum bicara. Pak Harsono panik. Ia meninggalkan ruang guru dan berjalan cepat ke ruangannya. Tapi saat membuka pintu ruang kepala sekolah, ia tidak melihat ruangan seperti biasanya. Kini ruangannya gelap, jendelanya tertutup rapat, dan di mejanya terdapat kursi kayu kecil yang patah salah satu kakinya. Pak Harsono mundur pelan. Tapi suara dari balik ruangannya mulai terdengar. Bapak bilang, "Saya nggak layak dibantu, padahal saya cuma ingin sekolah." Pak Harsono berbalik. Di sana, Raka berdiri. Tubuhnya tergantung, tapi matanya menatap tajam, penuh luka yang dalam. "Kenapa Bapak diam waktu mereka menyakiti saya?" Seketika, lampu pecah. Ruangan terguncang. Pak Harsono berteriak, dan sejak hari itu tak pernah muncul kembali. Keesokan paginya, seluruh sekolah heboh. Pak Harsono menghilang tanpa jejak. Tapi di papan pengumuman sekolah tertempel sebuah surat tertulis dengan tinta merah. "Saya Kepala Sekolah Harsono, dengan ini menyatakan mundur karena telah menyelewengkan dana bantuan siswa tidak mampu, termasuk almarhum Raka. Saya minta maaf." Namun setelah diselidiki, tulisan tangan itu tidak cocok dengan tulisan aslinya. Dan tinta yang digunakan bukan tinta biasa. Di kelas XB, lonceng sekolah kembali terdengar seperti semula. Tidak panjang, tidak bergema aneh, dan bangku belakang tetap kosong. Tapi sekarang ada bunga kecil yang selalu diletakkan di atasnya oleh Alia setiap pagi dengan satu pesan, "Kamu gak sendiri lagi." Dan lonceng terakhir itu akhirnya berhenti berdentang. Tapi kisah Raka tetap tertinggal di dinding-dinding sekolah
Setelah kepergian Pak Harsono yang misterius dan munculnya surat pengakuan yang tidak diketahui asalnya, suasana di sekolah berubah drastis. Beberapa guru mulai menunjukkan perubahan sikap. Pak Wira, guru sejarah yang biasanya cuek dan sarkastik, kini menjadi pendiam. Ia tak lagi suka berkelakar soal anak-anak manja atau menyuruh siswa menyelesaikan masalah sendiri. Sementara itu, Bu Nirma mulai mengajar dengan suara pelan, penuh hati-hati, dan selalu menghindari melihat ke arah bangku belakang. Namun keanehan belum berhenti. Hari Selasa pagi, saat para guru hendak rapat mingguan di ruang guru, mereka dikejutkan oleh amplop coklat tanpa nama di atas meja. Isinya, kertas-kertas evaluasi Raka dari semester lalu, lengkap dengan tanda tangan guru. Tapi di beberapa lembar, tertera coretan Raka yang seharusnya tidak diketahui siapapun. Bu Nirma bilang saya bodoh, tapi nilai saya A. Kenapa saya tetap dapat nilai C? Pak Wira bilang saya nggak pantas ikut lomba, tapi tulisan saya menang lomba antar kelas. Kakak kelas bilang saya sok pamer, padahal saya cuma jawab soal karena ditunjuk guru. Semua tulisan itu nyata, dan perlahan para guru sadar, selama ini mereka ikut menciptakan luka, entah secara langsung atau lewat diamnya. Hari itu, seluruh guru dipanggil oleh pihak yayasan untuk rapat darurat. Di dalam ruang rapat, suasana mencekam. Kita harus bicara jujur, ucap Bu Dini. Satu-satunya guru yang dulu pernah memperingatkan bahwa Raka mengalami tekanan mental. Selama ini, kita semua terlalu mudah menilai siswa tanpa tahu latar belakangnya. Pak Wira mengangkat tangan, matanya memerah. Saya dulu pikir Raka anak lemah. Tapi ternyata dia cuma terlalu diam dan kita semua membiarkannya sendirian. Bu Nirma menangis. Tangannya gemetar saat memegang kertas pengakuan yang sudah dibagikan. Saya malu. Saya sudah menghancurkan kepercayaan seorang anak. Dia datang ke mimpi saya setiap malam. Tidak menakutkan, tapi dia hanya berdiri, menangis, dan saya tak bisa berkata apa-apa. Keputusan diambil. Sekolah akan membuat ruang konseling terbuka untuk semua siswa. Program beasiswa transparan akan diumumkan, dan bangku Raka akan dibiarkan kosong selamanya sebagai simbol pengingat. Alia, yang hadir diam-diam dalam rapat itu, merasa lega. Tapi malam itu, saat ia pulang, ia mendapati sesuatu di mejanya. Sebuah lembar ujian lama, nilai 100, dengan coretan. Terima kasih Alia. Sekarang, mereka sudah mendengar. Angin meniup pelan, dan untuk pertama kalinya, Alia tidur dengan damai. Tapi saat semua mengira semuanya telah usai, ada satu halaman terakhir dari buku harian Raka yang belum terbuka. Dan nama di situ bukan siswa, bukan guru, tapi seseorang dari masa lalu yang menghilang sebelum semuanya terjadi. Beberapa bulan telah berlalu sejak nama Raka tak lagi disebut dengan takut, melainkan dengan hormat. Sekolah berdiri dalam ketenangan baru. Meskipun bayang-bayang masa lalu tetap melekat di dindingnya. Bangku belakang kelas XB dibiarkan kosong. Di atasnya selalu ada bunga putih segar. Kadang ada lilin kecil menyala. Kadang ada secarik kertas dengan pesan dukungan dari siswa-siswi lain. Raka dalam diamnya telah mengubah wajah sekolah. Suatu siang, Alia memutuskan membuka kembali buku harian Raka. Mencari halaman terakhir yang tak pernah ia buka sebelumnya. Dengan jari yang gemetar, ia melipat halaman terakhir. Di situ tertulis, "Satu orang yang paling pertama membuatku merasa tidak pantas. Bukan guru, bukan teman, tapi ayahku sendiri. Ia pergi setelah bilang aku lemah. Ia tinggalkan aku dan ibu demi keluarga barunya. Tapi suatu hari, aku ingin dia tahu, aku bisa bertahan.
Aku ingin dia melihat aku berhasil, walau cuma sejenak. Alia menutup buku itu dengan perlahan, bukan karena takut, tapi karena haru. Beberapa minggu kemudian, seorang pria paruh baya datang ke sekolah. Wajahnya lusuh, tubuhnya sedikit gemetar saat berdiri di depan gerbang. Ia meminta izin bertemu dengan kepala sekolah baru, lalu menunjuk ke satu nama di papan nama murid. Raka, anak saya. Ia tak pernah datang saat pemakaman, tak pernah kirim kabar. Tapi kini, berdiri di depan ruangan kecil penuh bunga dan foto Raka, ia menangis terisak, menyesali semua yang tak pernah ia ucapkan. Di meja itu ada satu catatan kecil, tulisan tangan Alia. Kalaupun dunia tak sempat mendengar Raka, kami sudah mendengarnya. Dan kami akan terus menyuarakannya, karena diam bisa membunuh. Malam itu, lonceng sekolah berdentang satu kali. Lembut, tenang, seolah jadi penanda bahwa kini segalanya telah berakhir. Dan di dalam mimpi Alia, Raka muncul untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di lorong kelas, menatap ke jendela. Senyumnya kecil, tangannya melambai. Lalu ia berjalan menjauh, cahaya menyambut langkahnya. Dan di dinding kelas XB, tulisan kapur terakhir muncul. Terima kasih, aku sudah pulang. Tamat.